Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat ialah kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang muqaddimah lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jeprudin, saya dari kelas PAI 3D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas UAS fikih muamalah dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan, yaitu mengenai wakaf. Wakaf merupakan salah satu konsep dalam ajaran Islam yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara historis, wakaf telah menjadi bagian dari peradaban Islam yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan masyarakat. Dalam pengertian sederhana, wakaf adalah penyerahan hak milik seseorang untuk kepentingan umum atau keagamaan secara terus-menerus. Wakaf ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf, seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat tentang wakaf telah mengalami transformasi. Jika pada masa lalu wakaf sering diidentikan dengan wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau makam, kini wakaf juga mencakup berbagai bentuk aset lainnya, termasuk wakaf uang, potensi. Wakaf yang begitu besar membuatnya dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Meskipun demikian, wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatannya. Banyak aset wakaf yang kurang dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, sejarah, fungsi, serta dampak sosial dari wakaf agar potensinya bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf, yang berarti menahan atau berhenti. Nah, secara terminologi, wakaf adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang, kelompok, atau lembaga menyerahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam waktu tertentu demi kepentingan umum atau keagamaan sesuai syariat Islam. Secara lebih formal, wakaf didefinisikan sebagai penahanan suatu harta, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya, yang hasilnya dapat digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam konteks Islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk amal jariah, di mana manfaat dari aset yang diwakafkan dapat terus mengalir dan memberikan kebaikan, bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Jadi, wakaf ini adalah amal jariah. Nah, wakaf juga diatur oleh hukum dan syariat Islam yang menekankan pentingnya niat yang tulus dan pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Innamal a'malu binniyat. Kalau itu niatnya baik, ya pasti baik jadinya. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar pengalihan kepemilikan, tetapi juga merupakan sarana untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan spiritual umat.
Jenis-jenis wakaf yaitu pertama itu wakaf uang, terus wakaf tanah, dan wakaf barang. Dari wakaf uang, pengalihan dana untuk dikelola dalam investasi yang hasilnya digunakan untuk tujuan tertentu. Kalau wakaf tanah, pemberian tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik. Terus wakaf barang, pemberian barang fisik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti gedung atau alat. Langsung kita masuki manfaat wakaf. Wakaf itu bermanfaat untuk keberlanjutan. Harta yang diwakafkan akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa batas waktu. Pemberdayaan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terus penguatan ekonomi. Dana wakaf dapat dikelola secara produktif untuk mendukung proyek-proyek sosial ekonomi. Kita masuk ke poin kedua, yaitu sejarah dan perkembangan wakaf. Wakaf pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah wakaf berawal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu wakaf pertama yang terkenal adalah wakaf sumur rumah oleh Utsman bin Affan. Sumur tersebut dibeli oleh Utsman dari seorang Yahudi dan diserahkan sebagai wakaf untuk kepentingan umat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan umum. Contoh lain dari wakaf pada masa ini adalah tanah dan kebun yang diwakafkan oleh para sahabat untuk kepentingan pembangunan masjid dan tempat ibadah-ibadah. Wakaf juga diterapkan dalam penyediaan tempat tinggal bagi para musafir serta pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan dan saluran air. Kita masuk di zaman Khulafaur Rasyidin. Wakaf pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, praktik wakaf perkembangan pesat. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat mendukung perkembangan wakaf. Beliau mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar yang hasilnya digunakan untuk membantu orang miskin, membebaskan budak, serta membiayai para pejuang Islam. Ini menjadi wakaf pertama yang secara formal didokumentasikan dalam sejarah Islam. Para sahabat lain juga banyak yang mengikuti jejak Umar, mewakafkan tanah, rumah, kebun, hingga harta benda lainnya untuk berbagai kepentingan sosial dan keagamaan. Hal ini menandakan bahwa wakaf pada masa ini mulai dikenal sebagai bentuk amal jariah yang lebih terorganisir dan terarah. Lanjut kita masuk ke perkembangan wakaf pada masa kekhalifahan Islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf mengalami perkembangan yang signifikan. Di bawah pemerintahan khalifah-khalifah ini, wakaf mulai digunakan secara sistematis untuk mendukung pembangunan, juga digunakan untuk mendanai lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir, yang hingga kini menjadi simbol kejayaan wakaf dalam pembangunan pendidikan. Pada masa ini, sistem administrasi wakaf juga semakin formal dengan dibentuknya lembaga-lembaga khusus yang mengelola aset wakaf. Wakaf mulai dilihat sebagai salah satu pilar penting dalam peradaban Islam yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial dan ekonomi. Kita masuk ke wakaf di Indonesia. Nah, di Indonesia, wakaf telah dikenal sejak awal penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah turut mengenalkan konsep wakaf di masyarakat. Pada awalnya, wakaf di Indonesia banyak berfokus pada pembangunan masjid, madrasah, dan pesantren. Tanah-tanah wakaf digunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan pusat pendidikan agama yang hingga kini masih berdiri, seperti Pondok Pesantren Gontor, salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia yang didirikan berdasarkan wakaf. Dalam perkembangan lebih lanjut, wakaf di Indonesia diatur secara formal melalui hukum nasional. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memberikan kerangka hukum mengenai pengelolaan dan pengawasan wakaf.
Undang-undang ini juga mengenalkan konsep wakaf uang, yaitu wakaf yang berbasis uang tunai, yang berbeda dengan wakaf tradisional berbasis tanah atau bangunan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengelola aset wakaf agar tetap produktif dan digunakan sesuai tujuan wakaf. Wakaf dalam era modern. Pada era modern, konsep wakaf mengalami perluasan dengan munculnya wakaf produktif. Wakaf tidak lagi terbatas pada properti seperti tanah dan bangunan, tetapi juga merambah ke sektor keuangan dan investasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, wakaf mulai dilihat sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi umat. Aset wakaf seperti tanah atau bangunan digunakan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, seperti beasiswa, perawatan kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Lembaga-lembaga wakaf modern kini tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset tradisional, tetapi juga berinovasi dengan mendirikan pusat-pusat ekonomi berbasis wakaf, seperti wakaf perumahan, wakaf rumah sakit, dan wakaf pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh wakaf bagi generasi mendatang. Lanjut kita ke tantangan dan peluang wakaf di masa kini. Di era kontemporer, wakaf menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya profesionalisme dan dalam pengelolaan aset wakaf, rendahnya pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf produktif, serta birokrasi yang sering menghambat efektivitas pengelolaan wakaf. Di sisi lain, era modern juga menawarkan peluang besar untuk pengembangan wakaf melalui digitalisasi dan inovasi keuangan Islam. Banyak platform daring yang kini menawarkan layanan wakaf secara online, memudahkan umat untuk berpartisipasi dalam amal wakaf tanpa berhalang jarak dan waktu. Wakaf produktif di era modern juga berkembang dengan baik melalui kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah. Program-program wakaf uang dan wakaf saham yang dikelola secara profesional mampu memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Baiklah, kita akan memasuki ke fungsi wakaf. Fungsi wakaf yang pertama itu ialah fungsi ekonomi. Wakaf berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan aset yang diwakafkan. Fungsi ekonomi wakaf meliputi pertama itu pengembangan properti dan infrastruktur. Aset wakaf seperti tanah dan bangunan dapat digunakan untuk membangun fasilitas komersial yang menghasilkan pendapatan. Contoh konkret adalah wakaf yang dialokasikan untuk pembangunan pusat perbelanjaan atau tempat usaha. Hasil dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk mendanai program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Lanjut kita ke pembiayaan kegiatan ekonomi. Ini salah satu fungsi ekonomi tadi. Wakaf juga dapat digunakan untuk memberikan modal bagi usaha kecil dan menengah atau UKM di kalangan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau dukungan modal dari aset wakaf, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Lanjut kita ke fungsi ekonomi yang selanjutnya ialah wakaf uang dan investasi keuangan. Dengan konsep wakaf uang, dana yang diwakafkan dalam bentuk tunai dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang halal, seperti saham syariah atau obligasi. Keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Lanjut kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi sosial. Wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Seberapa fungsi sosial wakaf antara lain. Pertama itu pemberdayaan masyarakat. Wakaf berfungsi sebagai alat pemberdayaan, memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan dasar dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Wakaf membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Banyak lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik didirikan melalui wakaf.
Misalnya banyak sekolah Islam di Indonesia yang dibangun dari dana wakaf memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya tinggi. Lanjut kita ke jaminan sosial. Jaminan sosial itu berfungsi sebagai jaminan sosial dengan menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Contohnya itu wakaf digunakan untuk memberikan makanan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal bagi anak yatim dan fakir miskin. Ini membantu menciptakan jaringan perlindungan sosial di masyarakat. Lanjut kita ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi agama. Dalam konteks agama, wakaf memiliki nilai spiritual yang mendalam. Beberapa fungsi agama wakaf adalah amal jariah yang berkelanjutan. Wakaf merupakan amal jariah di mana pahala dari wakaf terus mengalir selama aset tersebut digunakan. Misalnya, seseorang yang diwakafkan tanah untuk masjid akan dapat pahala setiap kali orang beribadah di masjid tersebut, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Pembangunan tempat ibadah. Wakaf digunakan untuk membangun dan memelihara masjid, madrasah, dan tempat ibadah lainnya. Di banyak negara muslim, masjid yang dibangun dari wakaf tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Yaitu selanjutnya dukungan untuk dakwah. Aset wakaf digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Misalnya wakaf dapat dialokasikan untuk mencetak Al-Quran dan buku. Wakaf dapat dialokasikan untuk mencetak Al-Quran dan buku-buku agama, serta mendanai program-program pengajaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama. Lanjut kita ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi lingkungan. Wakaf juga dapat berfungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa contoh fungsi lingkungan wakaf adalah pengelolaan sumber daya alam, pendidikan lingkungan. Dengan berbagai fungsi ini, wakaf memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, agama, maupun lingkungan. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Itulah tadi pengertian dan penjelasan tentang wakaf. Mungkin dari penjelasan saya tadi masih banyak yang belum bisa dipahami karena keterbatasan pengetahuan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka saya akan menutupi makalah ini dengan sebuah pantun. Buah anggur, buah pepaya, dihabiskan oleh si Ilham. Sekian persentase dari saya tutup dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.